Skuad Garuda dipastikan akan menghadapi Oman di SUGBK Jakarta pada 5 Juni dalam laga yang sudah diumumkan resmi pihak lawan. Federasi Oman mengonfirmasi jadwal mereka yang akan menjalani 2 pertandingan penting selama periode FIFA Matchday awal Juni nanti. Sebelumnya PSSI sempat merahasiakan lawan uji coba 5 Juni, tapi sekarang semuanya terbuka tanpa drama tambahan. Masih ada satu laga uji coba lagi untuk Indonesia yang belum diumumkan, kemungkinan besar digelar pada 9 Juni nanti. Langkah ini jelas bagian dari persiapan menuju Piala Asia dengan fokus mencari lawan kuat dari kawasan Asia. Pelatih John Hartman sendiri belum punya banyak pengalaman melawan tim Asia, jadi ini bukan sekedar formalitas biasa. Secara ranking FIFA, Oman jelas lebih unggul di posisi 79, sementara Indonesia masih bertengger di peringkat 122 dunia. Kedua tim sama-sama lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, jadi ini duel yang cukup berimbang. PSSI kabarnya akan segera merilis daftar pemain yang dipanggil serta detail lawan kedua yang masih dirahasiakan. Sebelum 2 laga itu, Indonesia diperkirakan akan menggelar pemusatan latihan di Jakarta untuk mematangkan strategi tim. Jelang undian Piala Asia, pelatih timnas Thailand Anthony Hudson malah terang-terangan takut menghadapi timnas Indonesia. Pengakuan ini bukan basa-basi karena Hudson menyebut skuad Garuda sebagai tim paling kuat di pot 4 yang sebaiknya dihindari. Lumayan juga, biasanya kita yang deg-degan duluan, sekarang malah negara tetangga yang mulai pasang mode waspada sejak awal. Semua ini tidak lepas dari performa konsisten Indonesia di bawah arahan John Hartman yang mulai bikin lawan berpikir 2 kali. Pengundian grup akan digelar 9 Mei 2026 di Riyadh oleh AFC dengan total 24 tim terbagi ke 4 pot berbeda. Indonesia berada di pot 4 bersama beberapa tim lain, tapi entah kenapa justru dianggap paling merepotkan oleh Hudson. Sementara Thailand ada di pot 3 yang artinya peluang satu grup dengan Indonesia terbuka lebar dan itu bikin mereka tidak nyaman. Hudson bahkan menyebut skenario terburuk jika harus satu grup dengan Indonesia dan tim kuat lain dari pot atas yang bikin jalan makin berat. Alih-alih siap tempur, Thailand justru berharap bertemu tim yang levelnya dianggap lebih seimbang dan tidak sekuat Indonesia. Pernyataan ini seperti sinyal bahwa Garuda kini sudah naik kelas dan tidak lagi dipandang sebelah mata di Asia Tenggara. Meski ranking FIFA Indonesia masih di angka 122, efek permainan di lapangan ternyata jauh lebih menakutkan bagi lawan. Sekarang tinggal pembuktian di lapangan, apakah rasa khawatir itu benar atau cuma ketakutan sebelum badai datang. Drama nameset timnas Indonesia yang mengelupas akhirnya dijawab langsung oleh bos Kelmi Indonesia. Kevin Wijaya angkat bicara dan mengakui masalah ini sedang ditelusuri karena penyebabnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Jersey baru yang belum lama rilis itu langsung dipakai di berbagai turnamen dan ternyata menyisakan satu masalah yang sama. Masalah nameset ini muncul di 3 tim berbeda sekaligus, dari timnas senior, futsal, hingga timnas wanita yang pakai jersey serupa. Kevin menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan. Menariknya, bagian logo dan emblem yang lebih tebal justru aman, jadi yang bermasalah cuma nameset saja. Salah satu penyebabnya ada di material jersey yang memakai teknologi moisture wicking yang sebenarnya membantu daya rekat. Sementara nameset berbahan silikon dipilih agar fleksibel mengikuti gerakan pemain, tapi justru jadi tantangan tersendiri. Faktor lain yang bikin ribet adalah proses penempelan yang ternyata tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh produsen. Mulai dari mesin, suhu, hingga lama pressing bisa berbeda, dan itu cukup untuk bikin hasil akhirnya tidak konsisten. Kelmi mengaku sudah mencatat semua masukan dan sedang mempertimbangkan perbaikan desain serta material ke depannya. Jadi kalau nameset copot lagi, setidaknya sekarang sudah jelas ini bukan sekadar masalah lem yang kurang niat. Pelatih Kurniawan Dwi Yudianto santai menanggapi sindiran media Cina soal kekuatan timnas Indonesia U17. Alih-alih tersinggung, komentar miring itu justru dijadikan bahan bakar tambahan untuk meningkatkan semangat para pemain muda. Menurutnya dalam sepak bola tidak ada yang pasti dan kejutan selalu mungkin terjadi di atas lapangan hijau. Timnas Indonesia U17 kini fokus memperbaiki diri jelang Piala Asia. Evaluasi besar dilakukan setelah hasil kurang maksimal di turnamen sebelumnya yang gagal membawa tim ke semifinal. Berbagai kekurangan dibenahi sambil menyusun strategi baru menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Analisis lawan juga dilakukan lebih mendalam agar tim tidak datang hanya untuk jadi pelengkap turnamen.
Dari 26 pemain yang ikut latihan, hanya 23 dibawa sesuai regulasi, sementara beberapa harus dipulangkan. Cedera hamstring membuat Mirza absen cukup lama, tapi tim tetap optimis dengan kekuatan yang ada. Dengan kerja keras dan mental kuat, timnas U17 berharap bisa memberi kejutan dan mengharumkan nama bangsa. Garuda Koleng belum rilis, tapi John Herdman sudah dipaksa mencoret dua nama penting jelang duel panas lawan Oman di FIFA Matchday Juni. Laga ini dijadwalkan berlangsung di SUGBK pada 5 Juni, dengan konfirmasi resmi datang dari Federasi Oman pada akhir April. Alih-alih fokus penuh pada strategi, Herdman justru menerima kabar pahit yang membuat rencana awalnya harus dirombak ulang. Dua pemain kunci dipastikan absen karena masih menjalani hukuman larangan tampil dari FIFA akibat insiden sebelumnya. Nama Tom Haye dan Shane Patinana jadi sorotan setelah keduanya terkena sanksi usai laga panas kontra Irak pada Oktober 2025. Pertandingan itu berakhir 0-1 untuk Indonesia, namun drama sesungguhnya justru terjadi setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Protes keras yang dilayangkan berujung kartu merah langsung, dan FIFA menilai tindakan itu melanggar aturan disiplin serius. Selain denda besar, keduanya dijatuhi skor 4 laga yang hingga kini belum sepenuhnya dijalani menjelang FIFA Matchday. Absennya Haye jelas jadi pukulan bagi lini tengah, mengingat perannya sebagai motor kreatif dan pengatur tempo permainan. Sementara Patinama juga meninggalkan lubang di sektor bek kiri, meski opsi pengganti masih tersedia dalam skuad Garuda. Kini, Herdman harus memutar otak lebih keras untuk menyusun strategi menghadapi Oman yang punya peringkat dunia cukup solid. Meski situasi tak ideal, peluang tetap terbuka jika Garuda mampu memaksimalkan kedalaman skuad dan bermain lebih disiplin. Timnas Indonesia U17 bersiap terbang ke Arab Saudi demi menghadapi ujian penting jelang Piala Asia U17. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto merancang laga uji coba melawan tuan rumah sebagai simulasi menghadapi tekanan besar nanti. Turnamen akan digelar 5 hingga 22 Mei 2026, jadi waktu persiapan makin sempit dan tidak ada ruang untuk setengah hati. Skuad Garuda Muda juga masuk grup neraka bersama Jepang, China, dan Qatar yang siap menguji mental dan kualitas tim. Kurniawan menegaskan bahwa mentalitas jadi fokus utama selain strategi, karena lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Analisis terhadap kekuatan lawan sudah dilakukan demi meracik taktik yang tepat menghadapi 3 raksasa Asia tersebut. Laga uji coba melawan Arab Saudi pada 28 April akan jadi panggung awal untuk menguji semua rencana yang disusun. Dari situ akan terlihat apakah racikan taktik ini cukup kuat atau justru masih butuh perbaikan sebelum turnamen dimulai. Targetnya jelas, tampil maksimal dan membuka jalan menuju Piala Dunia U17 yang jadi mimpi besar tim ini. Sebanyak 23 pemain dipanggil, dengan mayoritas berangkat dari Jakarta dan beberapa pemain diaspora menyusul langsung. Sekarang tinggal pembuktian, apakah Garuda Muda bisa terbang tinggi atau kembali diuji realitas keras sepak bola Asia.